Selamat pagi Bu Putri. Selamat pagi, Bu Bagaimana Nita. kabarnya hari ini? Kabar baik sekali, Bu Nita. Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf mengganggu sebentar waktunya ya Bu. Ya, Bu Nita. Begini Bu, hari ini saya akan mengadakan percakapan praobservasi. Nah, dengan Bu Putri, jadi tujuan dari percakapan hari ini adalah supaya nantinya Bu Putri bisa lebih menjadi percaya diri saat Bu Putri mengajar di kelas. Nah, pada percakapan kali ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Putri. Saya mohon izin boleh ya Bu ya? Ya, silakan, Bu Nita. Baik, kita mulai ya. Yang pertama yang saya tanyakan adalah terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di kelas. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di kelas? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di kelas itu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis proses interaksi masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan berkembangnya budaya dan cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Baik Bu, jadi untuk tujuan pembelajaran ada dua ya Bu ya. Ya. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis proses interaksi berkembangnya agama Islam di Indonesia, dan yang kedua peserta didik juga mampu memahami dan menjelaskan perkembangan budaya dan cara penyebaran agama Islam di Indonesia ya. Ya. Baik, untuk mata pelajaran tadi adalah IPS ya. Ya, Bu Nita. Jadi tujuan pembelajarannya juga sudah. Eee, Sekarang terkait dengan area pengembangannya. Bagaimana atau apa area pengembangan yang hendak ingin Bu Putri capai terkait dengan pembelajaran ini? Baik, Bu Nita, area pengembangan yang ingin saya capai dalam proses pembelajaran ini adalah diharapkan dengan pemahaman dari peserta didik dapat memahami bagaimana proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Oh, jadi nantinya anak-anak dapat memahami proses masuknya agama Islam ke Indonesia dan memahami adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari ya Bu Putri Ya, ya? Baik Bu, pertanyaan selanjutnya kira-kira terkait model pembelajaran. Model pembelajaran apa sih yang Bu Putri gunakan dalam proses pembelajaran ini? untuk model pembelajaran yang saya pakai adalah model pembelajaran PBL. Ya, Berarti nanti Ibu menggunakan PBL sesuai dengan kebutuhan siswa di kelas Ibu ya Bu ya? ya benar sekali, Bu. Baik Bu, berarti seperti itu nanti yang akan saya amati. Nah, sekarang terkait dengan strategi. Strategi apa sih yang Ibu Putri persiapkan untuk proses pembelajarannya? Untuk strateginya yang saya pakai adalah saya menerapkan pembelajaran terdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Oke, diferensiasi konten dan proses. Boleh nggak dijelaskan sedikit apa sih itu Bu? Untuk diferensiasi konten, saya menggunakan video pembelajaran, kemudian LKS, dan buku paket. Kemudian untuk prosesnya, pada saat diskusi, kemudian pada saat siswa bekerja kelompok. Baik, berarti nanti strateginya itu menggunakan konten dan proses Bu Ya, ya? ya. Nah, kemudian Bu, terkait dengan penilaian atau asesmen. Ibu nanti penilaiannya itu dilakukan dalam pembelajaran itu apa saja sih Bu untuk asesmennya? Untuk penilaian asesmen yang saya lakukan itu ada 3. Yang pertama pada saat awal pertemuan, yang saya berikan adalah asesmen kognitif awal, di mana asesmen kognitif awal tersebut mengukur sejauh mana kemampuan siswa tentang materi yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua, saat pembelajaran. Pada saat pembelajaran ini, mereka kan diskusi kelompok. Ya. Nah, saat itulah saya akan menilai. Kemudian yang terakhir, yaitu post-test. Post-test itu saya lakukan pada akhir pembelajaran, di mana post-test ini mengukur kemampuan setelah mendapat pembelajaran. Seperti itu, Bu Nita. Baik, berarti nantinya Ibu ke kelas itu akan menggandakan atau melakukan 3 model asesmen ya, Ya. awal, pada proses, dan akhir ya, terkait dengan pembelajaran Ibu. Baik Bu, kalau seperti itu untuk kegiatan pembelajarannya itu sasaran kelasnya itu dan waktunya?
Untuk bagaimana, sasaran Bu? kelas, saya Ya. memakai kelas 8, yaitu di kelas 8E. Iya. Jamnya itu, saya ada jam hari Senin, jam 1, 2, 3, ya di kelas 8E. Baik, Bu. Nah, kalau begitu hari Senin saya akan ikut bersama Bu Putri untuk melakukan observasi dan melihat Ibu Putri mengajar. Serta saya juga akan mencatat hal-hal yang terjadi atau hal-hal yang penting yang akan Ibu laksanakan nanti terkait dengan pembelajaran di kelas. Ya, silakan Bu Nita. Ya. Baik Bu, setelah kegiatan observasi nanti, saya juga akan lanjut mengajak Ibu dalam kegiatan pasca observasi namanya Bu ya, yang akan kita lakukan pada hari Senin yaitu hari Selasa maksud saya ya, tanggal 19 November, nanti bersama dengan pengajar praktik saya. Nah, nanti semoga kegiatan pembelajaran nanti sesuai dengan apa yang telah Ibu rencanakan, serta berjalan lancar. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk wawancara hari ini. Nanti lanjutkan dengan kegiatan observasi di kelas nanti ya. Sama-sama Bu Nita ya. Baik, sampai jumpa nanti di kelas ya Bu Putri. Ya Bu Nita. Doa satu. Mamayai. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah sarapan? Dah. Sebelum ke sekolah kalian sarapan dulu ya. Untuk tempat duduknya silakan dirapikan, buku di atas meja, kemudian alat tulis semua di atas meja ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Para petugas silakan. Mohon maaf, sebelum kita memulai aktivitas, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ada yang kita hadir hari ini? Siapa dia? Karena sebelum kita mulai pelajaran, sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai rasa nasionalisme, sebaiknya kita menyanyikan lagu nasional ya. Nah, silakan berdiri. Bangsa
Apa yang Anda tahu tentang sejarahnya? Saya bisa? Sejarah agama Islam. Apa yang ada di kalian? Ya. Yang pertama dari teman-teman ada peninggalan Masjid Tua. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sejarah munculnya agama Islam. Bagi yang belum menonton, silakan cek link yang ada di kanan atas video ya. Pada video kali ini kita bakalan membahas tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Seperti kita tahu, agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 87%. Lalu bagaimanakah proses masuknya agama Islam ke Indonesia? Dari hasil asesmen tersebut, ya, dapat 4 kelompok sesuai dengan salah berapa? Benar semua itu adalah kelompok mahir. Salah satu kelompok cakap, ya, itu artinya kelompok 2. Kelompok 3 adalah kelompok layak. Salah berapa kelompok 3? Salah 2. Kelompok 4 salah berapa? Salah 3, ya. Silakan anak-anak bagi kelompok. Untuk kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sini, 3 dan 4. Ya. Silakan berdiri. Ada kelompoknya. Kalau kurang namanya bisa diambil di nomor ya. Siapa yang tidak? Ya,
Ricky ya? Sudah. Kemudian ada beberapa pertanyaan, silakan dilihat. Pertanyaan refleksi. Yang pertama, bagaimana menurut pendapat kalian mengenai pelajaran hari ini dari kelompok 1? Bagaimana menurut pendapat kalian? Dari kelompok 1 adalah apa tadi? Menyenangkan. Kelompok 2? Masih soal nomor 1, bagaimana menurut pendapat kalian mengenai pelajaran hari ini? Dari kelompok 2 katanya seru. Kelompok 3? Kelompok 4? Menyenangkan. Menyenangkan. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi apa? Materi tentang mobilitas sosial. Ya. Nah, sebelum kita akhiri, silakan diambil HP-nya lagi. Kita post-test materi yang sudah kita pelajari tadi ya. Ibu kasih waktu 2 menit. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan dulu ya. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, karena materi kita hari ini sudah selesai, ya. Pada pemimpin, nah pemimpin apa tadi? Semuanya ada di dalam kelasnya. Nanti hasilnya ibu akan berikan lewat WA grup ya. Namo Santi. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Putri. Pagi Pelita, Gimana kabar hari ini? baik sekali Pelita. Ada yang perlu saya bantu? Begini, Bu Putri, jadi sesuai dengan kesepakatan kita kemarin kan setelah kegiatan praobservasi dan kegiatan observasi di kelas, maka hari ini akan ada kegiatan yang namanya kegiatan pasca observasi. Apakah Bu Putri sudah siap untuk melakukan wawancara pasca observasi hari ini? Siap Pelita. Baik, saya senang bisa bertemu dengan Bu Putri terkait dengan wawancara kita hari ini, yaitu wawancara pasca observasi. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan terkait dengan bagaimana sih perasaan Bu Putri setelah mengajar kemarin pas saya observasi, bagaimana perasaan Bu Putri? Perasaan saya yang pertama itu deg-degan karena diobservasi langsung. Kemudian ada yang kelupaan juga, yaitu LKPD-nya ketinggalan di ruang tata usaha. Seperti itu Pelita. Oh, jadi Bu Putri ada yang tertinggal ya kemarin ya pas observasi ya? Kira-kira selain itu apa sih lagi yang kurang Putri buat Bu Putri? Yang kurang itu kemudian ice breaking. Pada saat pembelajaran itu ice breaking-nya kurang menarik.
Baik, Putri, bagus sekali. Jadi Bu Putri sudah bisa menjelaskan bagian mana yang menurut Bu Putri kurang terkait dengan kegiatan pelajaran di kelas dan menjelaskan juga pada saya hari ini. Nah, menurut Bu Putri, bagaimana sih cara Bu Putri itu mengatasi hal tersebut agar pembelajaran Bu Putri di kelas itu sesuai dengan rencana Ibu sebelumnya? Yang pertama yang harus saya siapkan adalah mengambil LKPD dulu, disiapkan. Kemudian SPK-nya harus lebih menarik lagi untuk kita. Baik, Bu Putri. Nah, sekarang yang saya tanyakan lagi, jika Bu Putri diberikan skala proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin, kira-kira rentangannya kalau 1 sampai 10, kira-kira Ibu masih berada di rentangan berapa ya? Karena terjadi beberapa kesalahan, jadi untuk rentangannya itu antara 8 sampai 9. Nah, dengan adanya koreksi dari hasil observasi kemarin, dari solusi yang Ibu dapatkan, kira-kira Ibu menginginkan di skala berapa? Yang skala yang saya inginkan itu skala 10. Berarti nantinya ada yang dikembangkan ya, maka Ibu mengharapkan mencapai skala tersebut ya Bu. Nah, kira-kira bagaimana sih cara Bu Putri mencapai skala maksimal tersebut? Hal yang harus saya lakukan yaitu melakukan diskusi dan kolaborasi dengan guru mata pelajaran IPS, kemudian dapat memberikan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Baik, jadi rencananya kapan nih dilaksanakan? Setelah pasca ini akan saya mulai menyusun perencanaan, kemudian mendiskusikan dengan rekan saya. Baik, berarti secepatnya ya Bu Putri ya. Nah, yang akan bantu Bu Putri nanti apakah rekan guru sama IPS ya? IPS ya? Iya, benar sekali Bu Dita. Berarti nanti beliau ini akan membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi diri Bu Putri ya. Berarti dari pembicaraan kita hari ini, boleh nggak saya tahu apa yang dapat Ibu simpulkan dari terkait dengan pembicaraan kita hari ini? Yang dapat saya simpulkan yaitu saya jadi menemukan kekurangan saat mengajar. Kemudian mendapatkan solusi dari permasalahan saya sendiri dari perbincangan pasca, yaitu memberikan ice breaking yang lebih menarik lagi. Itu Bu. Jadi breaking yang lebih menarik dan menyenangkan tentunya ya Bu Putri ya. Baik Bu Putri, sangat bagus sekali. Jadi Bu Putri ini dapat menggali kekurangan yang Bu Putri rasakan. Jadi kegiatan dan pembelajaran itu memberi solusi dari permasalahan Bu Putri. Nah, yang akan saya tanyakan lagi ini, kapan sih kira-kira tindak lanjut Bu Putri akan diinformasikan kepada saya kembali? Baik Bu Nita, seminggu setelah saya melakukan perbaikan dari permasalahan saya. Kemudian juga saya berterima kasih kepada Bu Nita yang telah melakukan pra observasi dan juga pasca observasi terhadap saya. Baik Bu Putri, nah, nanti saya akan berikan waktu khusus kepada Bu Putri untuk saling berbagi praktik baik. Nah, terima kasih banyak ya Bu Putri karena telah meluangkan waktunya pada pagi ini dalam kegiatan pasca observasi. Nah, semoga apa yang Ibu harapkan dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran Ibu di kelas berjalan dengan lancar dan hambatan-hambatan yang Ibu hadapi ini dapat terselesaikan. Baik Bu, sekian perbincangan kita pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bu Putri. Pagi Bu Dita, terima kasih Bu Dita.